Ya, teman-teman, karena Bapak Pendeta sudah bergabung, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam Temu Sapa Pemuda pada malam hari ini. Mari, Mas Kevin dan Mbak Tasya, monggo. Tasya, suaranya nggak kedengaran, Kak. Dalam ibadah Jakarta, hari Jumat 11 September 2020 dengan pelayan firman Bapak Pendeta Yosef M.M. Hansa dengan tema di hari ini Freedom from Bullying. Teman-teman, sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan beberapa petunjuk dalam ibadah di hari ini. Yang pertama, mohon berpakaian yang sopan. Yang kedua, persiapkan diri hati dan pikiran dalam persekutuan. 3. Persiapkan Alkitab, alat tulis sebagai catatan pribadi, dan peralatan penunjang HP, laptop, dan kuota yang memadai. Yang keempat, saat instrumen atau musik dilantunkan, mohon rekan-rekan dapat mute mikrofon pada device masing-masing. Yang kelima, mohon agar bersikap selayaknya orang bersekutu dalam ibadah. Teman-teman, saya persilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama mengangkat nyanyian. Mari teman-teman bersama-sama kita angkat nyanyian bagi Tuhan dari PKJ 13, kita masuk rumahnya ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga.
Teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran, kita akan berdoa, doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang baik, dan masih menganugerahkan kami hari yang indah, sehingga kami dari Persekutuan Gerakan Pemuda ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan bagi Tuhan Firman, Bapak Pendeta Joseph Nisa, dan juga kepada kami, kami semoga ibadah ini boleh membawa berkat bagi kehidupan kami, kami mengambil janji baik bagi hidup kami di hari ini, maupun hidup kami yang akan datang. Serahkan hati teman-teman kami yang belum bergabung, dan mereka juga boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan ibadah kami di hari ini ya Tuhan, dari awal hingga kesudahannya, hanya mau terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 38, Yesus Sumber Damai, ayat 1 dan ayat 7. Yang bersilakan Bapak Pendeta untuk berdoa untuk pemberitaan firman. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa mohon tuntunan penyertaan Tuhan untuk pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini, dalam persekutuan anak-anak muda, Gerakan Pemuda Margamulya Yogyakarta di malam ini, kami akan membaca dan mempercakapkan firman Tuhan. Terangi hati batin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami pesan firman-Mu, kami boleh mempercakapkannya dan juga melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah pada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Iya, mari kita buka Alkitab kita buka kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 37. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya minta tolong Tasya bantu saya, kita berdua baca secara berganti gilir. Saya baca ayat yang genap dan Tasya membacakan ayatnya yang ganjil. Ya Tasya ya? Iya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka,
Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana, kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang." Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah menerkamnya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung
sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Iya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman ini, menghayatinya, dan terlebih lagi melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Iya, Niko, Kevin bisa ditutup screen-nya, saya share screen. Iya, Iya, Pak. Baik, Pak. oke. Iya, saya akan share screen. Iya. Iya. Iya, tema kita malam ini bebas dari bullying atau be freedom from bullying. Saya terjemahkan bahasa Indonesianya bebas dari bullying. Ya. Bacaan kita tadi sudah kita baca Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya memberikan fokus untuk diskusi kita, untuk percakapan kita, untuk pembahasan kita untuk tema ini dari Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan sekali lagi teksnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Nah, saudara, kita akan mendiskusikan hal ini. Saya akan memberikan sedikit pengantar untuk kita sebelum kita nanti masuk lebih jauh mendiskusikan topik ini. Iya. Nah, kalau kita melihat apa yang saya sampaikan di sini, ya, apa yang disampaikan di dalam Kejadian 37 ayat 19 ini, ya, pertama-tama atau katakanlah mulai secara keseluruhan kita lihat terutama dari ayat 19 atau dari ayat 18 sampai dengan akhir teks bacaan kita tadi, kita melihat bahwa proses bullying di sini itu dimulai dengan bentuk psikis atau verbal, ya. Nah, ya memang Alkitab tidak secara spesifik berbicara tentang bullying, ya. Karena bullying sendiri memang sebenarnya sudah terjadi lama dalam kehidupan kita, tetapi sebagai sebuah, ya saya istilahkan sebagai sebuah konsep sosial, dia baru muncul kemudian, ya. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat dalam ayat 19, ya, bullying itu sudah mulai dengan sebuah bentuk psikis, katakanlah tekanan atau persekusi dalam bentuk psikis lewat verbal, ya. Mereka mengatakan Yusuf itu tukang mimpi, ya. Karena Yusuf memang seringkali suka bercerita tentang mimpi-mimpi dia, tentang apa yang dia lihat yang ya nanti pada akhirnya kita tahu bahwa itu sebuah ya visi dari Tuhan untuk kehidupan umat ini. Nah, mereka mulai dengan melakukan bullying secara verbal terhadap psikis, ya, menyebut dia tukang mimpi, ya. Nah, tapi ini yang juga mau saya katakan bahwa orang kalau sudah mulai melakukan proses bullying, ya, dia akan mulai menyusun rencana-rencana, ya, untuk ya katakanlah menanggapi atau menutupi apa yang dia lakukan itu, ya. Nah,
dalam bacaan kita ini kita melihat bahwa dari perilaku bullying secara verbal, ya, dia mulai menuju kepada sesuatu yang lebih meningkat lagi ke bentuk fisik, ya. Tetapi juga ada upaya-upaya untuk membuat dalih untuk menutupi apa yang dilakukan itu, ya. Dan pada bagian berikutnya kita melihat bahwa mereka melakukan bullying secara fisik, ya. Mereka tangkap dia, mereka ikat dia, mereka masukin dia di dalam sumur sampai pada akhirnya dia dijual. Nah, kalau kita melihat proses ini berjalan memang pada akhirnya sampai pada ada upaya untuk menangani kondisi ini. Saya katakan terjadi proses pengampunan, ya. Di mana para pelaku dalam hal ini 12 atau ke-11 saudara, baru 10 ya, Benjamin soalnya waktu itu belum masuk, belum ada atau belum ikut terlibat di situ, ya. Jadi 10 saudaranya yang laki-laki lalu mengaku bahwa mereka telah berbuat salah setelah mereka tahu betapa penting posisi Yusuf di Mesir saat itu. Jadi ketika bullying terjadi, dia harus berakhir pada proses penyelesaian bullying itu masuk sampai pada proses pengampunan, ya. Nah, dalam cerita Yusuf dan saudara-saudaranya, ke-10 saudaranya, para pelaku ini lalu mengakui kesalahan mereka, mereka minta maaf. Tetapi satu hal yang kita lihat bahwa dari tadinya yang begitu superior, mereka menjadi begitu inferior setelah tahu, atau dari yang tadinya merasa punya power begitu besar, kakak-kakak yang hebat, yang luar biasa, ya. Mereka bisa menaklukkan adik mereka, tapi ketika mereka tahu bahwa di Mesir Yusuf itu walaupun adik tapi secara ya kekuasaan dia jauh lebih besar, mereka punya ketakutan, ya. Jadi mereka mengakui salah, minta maaf karena sebenarnya bukan lahir sungguh-sungguh dari niat baik mereka untuk meminta maaf atas apa yang pernah mereka lakukan, tapi sebenarnya rasa takut bahwa sekarang mereka kalah power, ya. Nah, tapi oke, proses pengampunan itu harus memang terjadi dengan pengakuan kesalahan, memohon maaf, ya. Dan korban sendiri dalam proses ini lalu harus memberi maaf dan memulihkan relasi yang ada, ya. Karena kalau cuma minta maaf tapi hubungan tidak dipulihkan, menurut saya tidak selesai juga. Nah, cuma dalam kenyataan memang tidak semudah seperti cerita Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Nah, rekan-rekan pemuda, kadang-kala memang kita tidak sadar bahwa kita melakukan bullying, ya. Mengapa kita tidak sadar? Karena kadang-kadang budaya kita itu sudah terlalu terbiasa dengan, ya katakanlah, bullying-bullying semacam itu, gitu kan. Kita sudah terbiasa, hitam, kecil, itu. Misalnya, kurus, gemuk, ya. Kita udah terbiasa dengan bullying-bullying semacam itu. Dan kadang-kadang karena itu menjadi budaya, kita tidak sadar bahwa kita melakukan bullying itu, ya. Nah, budaya itu lalu masuk ke dalam relasi yang lebih dekat, lebih intim lagi. Dan saya katakan, kadang-kadang kedekatan dan keakraban itu juga membuat kita tidak sadar kita melakukan bullying, ya. Karena ini teman baik, kami biasa bercanda. Ini berikutnya juga kebiasaan bercanda, dekat, lalu biasa bercanda, jelek. Kita enggak merasa, itu kan cuma candaan, tapi ya kita tidak tahu apa-apa gitu. Apalagi yang dibullying hanya diam, padahal kita enggak tahu di dalam perasaannya dia itu seperti apa gitu kan. Kita, ini cuma bercanda, kita kan teman dekat. Enggak tahu gitu kan. Kita lakukan itu saja gitu kan. Nah, akhirnya bullying itu menjadi kebiasaan kita, ya. Dia mulai dengan kita melakukan bullying secara pribadi kepada kelompok tertentu, kepada pribadi tertentu, bahkan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di dalam keluarga kita, ya. Kakak bullying kepada adik, ya. Seperti yang tadi cerita 12 anak Yusuf itu, 12 anak Yakub, ya, 10
kakak itu bullying Yusuf, ya. Dan ini yang saya katakan, bahwa kebiasaan bullying itu karena kita seringkali menempatkan perbedaan-perbedaan di antara kita, minoritas di antara kita, bahkan juga disabilitas. Mereka yang mungkin secara fisik kita anggap remeh, kita bullying, ya. Mereka yang mungkin kelompok minoritas, mereka yang berbeda, kulitnya berbeda dengan kita, ya. Kecantikan, ketampanannya mungkin berbeda dengan kita, lalu kita bullying, ya. Nah, yang kembali lagi seperti yang juga sudah saya kemukakan di depan, karena yang dibullying itu diam, lalu kita lakukan itu terus-menerus. Gitu. Adik tidak bisa buat apa-apa, dia diam saja, tidak berani kasih tahu orang tua, ya akhirnya jadi kebiasaan, kita lakukan itu terus. Gitu. Nah, yang lebih parah lagi adalah ketika lingkungan sosialnya diam, ya, lingkungan sekitar kita, ya. Misalnya teman-teman tahu bahwa ada teman yang suka dibullying, ya, tapi kita diam saja. Mungkin juga karena kita berpikir itu paling guyonan, tapi diam, ya. Dan kadang-kadang terjadi begitu, orang dibullying, lingkungan hanya diam, akhirnya yang tadi yang saya kemukakan di bagian berikut adalah bullying itu berkembang dalam lingkungan yang lebih luas, yang tadinya cuma hanya dibullying di kelas mungkin atau di gereja saja. Kita menjadi semakin berani ketika di luar, di lingkungan yang lebih luas, kita bisa bullying dia. Hei hitam, kamu mau kemana? Gitu misalnya. Hei jelek, gitu. Kamu mau kemana? Gitu. Ya, kita melakukan itu dengan santai dan merasa bahwa itu bukan bentuk dari bullying. Ya. Dan karena orang tidak ada protes, orang mungkin cuma lihat saja, kok kayak begitu ya di depan umum dia ngomong tentang temannya kayak gitu. Orang diam, lalu kita menganggap, enggak apa-apa, santai aja, enggak ada yang bereaksi terhadap hal ini. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita melihat bahwa penyebab bullying itu bisa macam-macam. Mengapa orang melakukan bullying itu bisa macam-macam. Bisa karena pengaruh media, karena lingkungan yang ada. Ya. Yang tadi saya katakan, ini juga soal budaya. Jadi, orang lihat, biasa itu, enggak masalah. Gitu kan. Ya. Kita mengatakan hal buruk tentang orang lain jadi hal yang biasa. Apalagi lewat media pun sudah enggak masalah. Kita tidak hanya secara langsung, tetapi kita lewat virtual, lewat media. Ya. Kita bullying orang, enggak ada masalah. Ya. Nah, tetapi juga bisa penyebab yang lain adalah karena mungkin yang melakukan bullying itu dia juga sendiri pernah mengalami intimidasi atau pernah mengalami bullying itu sendiri, gitu kan? Atau karena dia punya masalah pribadi yang ya mungkin juga terkait dengan hal-hal semacam ini dan masalah itu tidak terselesaikan, lalu dia mencari yang lebih lemah dari dia dan disitulah dia melimpahkan emosi, menumpahkan emosinya, dia lakukan bullying, ya. Penyaluran emosi. Pada bagian berikut saya katakan, karena kontrol diri lemah, nggak bisa kuasai diri, nggak bisa kontrol diri, lalu dia lakukan. Tetapi ada yang juga memakai bullying ini untuk mencari popularitas, gitu, untuk terlihat hebat, gitu. Apalagi melakukan bullying sambil di videoin, gitu kan. Banyak yang kita lihat di media-media sosial itu, ya, saya seringkali katakan Bruce Lee kampungan itu ya. Dia suka membullying temannya sambil lompat, ada yang sambil lompat lalu itu kalau sudah fisik kekerasan itu ya. Ada yang lompat lalu tendang temannya, ada yang pukul, ada yang cowok pukul cewek. Pokoknya saya selalu istilahkan Bruce Lee kampungan itu. Jadi itu yang terjadi. Nah, yang perlu kita ingat bahwa kalau kita melakukan ini kepada orang lain itu dampaknya luar biasa, gitu. Orang hilang kepercayaan diri. Orang jadi tidak percaya pada dirinya sendiri, bahkan bisa kehilangan kepercayaan iman juga ketika dia semakin stres, semakin depresi, ya. Bukan hanya kehilangan kepercayaan pada orang lain, tapi juga kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Kok Tuhan biarkan aku disiksa seperti ini, membiarkan orang melakukan kekerasan kepada aku seperti ini, gitu. Nah, dampak yang terjadi juga adalah lingkungan sosial diam. Lingkungan sosial
lalu susah untuk bicara apa-apa lagi karena mungkin jangan-jangan mereka juga bisa kena dampak yang lain. Tapi itu yang saya katakan, lalu akhirnya dampaknya bullying terjadi terus-menerus di lingkungan yang lebih luas. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana mengatasi bullying? Nah, kalau rekan-rekan lihat saya taruh doa di paling akhir, bukan berarti bahwa doa tidak penting. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa doa penting, cuma mari kita mulai juga dengan melakukan sebuah tindakan. Ya. Kita harus bersikap terhadap bullying ini. Jangan diam. Ya. Yang dibullying jangan diam, lingkungan sosial, lingkungan sekitar juga jangan diam. Ya. Kita harus melakukan kontrol sosial, bahkan meningkatkan kontrol sosial. Juga bahkan mungkin melakukan sanksi-sanksi sosial terhadap mereka yang melakukan bullying itu. Lingkungan sosialnya bisa teman-teman di antara itu, kalau kamu terus-menerus bullying seperti ini, misalnya kamu akan dikucilkan, ya udah. Mungkin itu jadi sanksi sosial buat dia. Tapi juga kita harus melakukan bantuan psikologis, terutama untuk yang jadi korban. Kita harus bantu dia supaya yang tadi sebelumnya saya sudah katakan, jangan sampai dia kehilangan kepercayaan diri, stres, depresi, bahkan yang paling parah lalu bisa memutuskan untuk mengakhiri hidup. Itu kan yang paling parah. Nah, kalau kita sudah lakukan semuanya itu, kita juga sudah berupaya lakukan semua itu, ya doakan juga. Bahkan kalau kita sudah lakukan, masih belum diatasi juga, masih belum bisa selesai, doakan. Biarlah Tuhan juga ikut berkarya, Tuhan ikut berperkara dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, tapi sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemuda Kristen, gitu kan, saya mau mengingatkan kita pada apa yang menjadi pesan firman Tuhan dalam Alkitab. Ya. Dalam Roma 14 ayat 10-12 dikatakan begini, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup. Ya. Demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi Paulus kepada jemaat di Roma memperlihatkan bahwa Allah itu Allah yang hidup, dia lihat apa yang kita lakukan, dia tahu apa yang kita lakukan, dan karena itu dia akan berperkara dengan kita. Dia akan meminta pertanggungan jawab pada kita. Nah, karena itu jangan kita seenaknya mau menghakimi saudara kita dan juga menghina saudara kita. Dan sebagai bagian akhir, saya mengajak kita melihat apa yang dikatakan Matius 7 ayat 12 yang seringkali disebut dengan golden rule itu. Ya. Ketika penulis Injil Matius mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau teman-teman merasa, ya saya tidak mau disakiti, saya tidak mau dibullying oleh orang lain, ya jangan bullying orang lain juga. Jadi kalau kita tidak ingin dihakimi, tidak ingin disakiti, tidak ingin dibullying, ya jangan kita lakukan itu kepada orang lain. Nah, saya berhenti sampai di situ. Selanjutnya mari kita berdiskusi lebih lanjut tentang firman Tuhan ini. Kita lihat apa yang bisa kita percakapkan dan bisa kita sharing, bisa kita bagikan untuk menjadi bagian dari diskusi kita pada malam ini. Mari silakan teman-teman, mari kita saling berbagi satu dengan yang lain. Iya, mari yang mau memberikan komentar, yang mau memberikan pendapat, masukan tentang bullying ini, silakan di-unmute speakernya, mic-nya, lalu silakan memberikan masukan, sharing pengalaman, pendapat kalian, dan saya pikir kalian sebagai pemuda-pemuda Kristen ya perlu untuk menyampaikan pikiran-pikiran kalian dalam situasi seperti ini. Mari silakan.
Baik, Bagaimana teman. juga misalnya kalian merespons atau melihat pola-pola bullying yang sekarang juga banyak diperlihatkan di media-media sosial gitu yang terjadi, terutama bahkan dilakukan oleh anak dari SD sampai yang dewasa sekalipun. Mari silakan. Baik, teman-teman, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya, monggo. Baik, teman-teman. Halo Pak Pen. Oke, malam Pak Ketua. Wah. Belum Pak Pen, masih Oh. jadi anggota ini Pak Pen. Belum Tapi kan peneguhan. ketua terpilih. Ketua Selamat terpilih. malam Pak Pen. Mas Dios. Aku jujur Pak Pen sebenarnya malu juga untuk berkomentar karena saya pribadi saya juga sering melakukan bullying meskipun dalam taraf yang saya rasa itu hanya candaan. Iya. Mungkin teman-teman yang lain juga, aduh mau koreksi tentang bullying, saya juga sering nih membuli orang nih. Entah bilang kariting kah, hitam kah, apakah seperti itu. Cuma Pak Pen seperti tadi yang Pak Pen bilang sih, kadang kita sendiri nih Pak Pen, karena sudah terlalu dekat, makanya kita menganggap bahwa is it okay, ini tidak masalah. Dan ketika kita tanya pun kepada teman kita yang kita sudah memberikan kata-kata itu, dia pun nggak masalah gitu Pak Pen. Nah, kalau misalnya sistemnya seperti itu, gimana tuh Pak Pen? Maksudnya kedua belah pihak ini nggak no hard feeling, kayak ya gaya pertemanan sekarang seperti itu gitu loh Pak Pen. Itu gimana tuh Pak Pen? Iya. Ya memang ya yang penting kita harus lebih sensitif. Saya ingin kita lebih sensitif gitu kan. Ya memang ya tadi saya katakan saya tidak bilang bahwa lalu ini sama sekali salah gitu kan. Kadang-kadang candaan yang biasa itu ya oke gitu kan. Yang paling penting begini, saya selalu katakan begini, cek airnya gitu kan. Orangnya baper enggak nih gitu kan. Ya. Orangnya tersinggung enggak gitu kan. Nah, kalau orangnya tersinggung berarti kita stop gitu kan. Kita stop lalu kita tidak meneruskan hal itu ya. Karena walaupun ini candaan, maksudnya ini candaan, kamu teman kita sudah biasa, tetapi kalau dia udah baper dan dia tersinggung, langsung berhenti, lebih baik berhenti. Dan jangan diulangi lagi lah, kita lebih hati-hati. Tapi juga kalau menurut saya, sekalipun orangnya mungkin tidak baper, orangnya mungkin tidak tersinggung, nah tapi coba lihat itu hanya di lingkungan terbatas. Ya. Jangan itu terlalu diperluas. Gitu. Artinya begini, jangan itu hanya di kalangan pemuda kita, ketika kita kumpul kita biasa canda begitu, tapi ketika kita ketemu di pasar, kita lakukan itu kepada dia, gitu kan? Karena mungkin orang tidak ngerti, bisa jadi orang lalu kemudian kalau ketemu dia orang lakukan hal yang sama kepada dia. Nah itu yang kita tidak mau, gitu kan? Kita tidak mau mereka bersikap yang sama kepada teman kita ini karena kita ingin teman kita ini dihargai begitu. Jadi saya lebih ingin kita lebih sensitif dalam mengolah hal-hal semacam begini. Gitu. Jadi kalau itu candaan karena persahabatan, karena keakraban, gunakanlah itu di dalam konteks yang memang ya di situ keakraban itu dibangun. Gitu. Jangan sedang ketemu di pasar gitu atau di mana lalu teriak, "Hei, hitam," gitu misalnya. Jadi ini menjadi sebuah persoalan juga. Atau "Hei, kribo," misalnya. Ini juga menjadi persoalan gitu. Jadi kalau pakai istilah orang Jawa, empan papan lah ya.
orang Jawa bilang itu empan papan, among mongso, ya. Tahu tempat, tahu waktunya, gitu kan. Jangan sampai sudah saking akrabnya, candaan itu kita bawa kemana-mana dan tidak lihat lagi tempat dan situasinya. Gitu Mas Dios. Ya, Pak Pen, berarti tergantung bagaimana untuk situasi kondisi ya Pak Pen ya. Iya, Menempatkan diri betul. dan menempatkan cara bertutur Pak Pen. Iya. Tapi kalau misalnya nih Pak Pen, sedikit cerita, mungkin orang-orang melihat seorang Dios yang tegar seperti ini, maksudnya bisa seperti ini tuh karena bully sebenarnya Pak Pen. Jadi dulu itu SMA saya yang paling dekil Pak Pen. Paling dekil sudah, dekil, kurus kering, terus rambut berdiri seperti disetrum. Ini rambut untung bisa jatuh ini Pak Pen. Biasa kalau itu seperti rambut setrum. Dan dulu itu saya SMA itu di negeri. Jadi SD SMP itu saya di Katolik Pak Pen, sekolah Katolik yayasan, dan di situ saya merasa nyaman. Tapi ketika SMA saya merasa insecure karena hanya saya sendiri yang notabene-nya mungkin berbeda keyakinan. Nah, di sana saya itu dibully sampai sama guru saya pun membuli saya gitu. Tapi saya orangnya santai Pak Pen, maksudnya enggak yang kebawa pikiran gitu, enggak kebawa pikiran. Senior-senior saya juga membuli saya juga acuh-acuh karena orangnya seperti ini. Nah, saya kira orang lain itu seperti saya Pak Pen yang bisa untuk legowo apa orang bilang gitu, atau enggak yang bawa perasaan atau baper. Mungkin itu kelemahan saya yang membuat kayaknya orang lain tuh kayaknya kuat kok sama aku gitu. Dulu aku biasa-biasa aja, tapi kok mereka kok kadar bapernya kok gitu, tipis banget gitu. Kadarnya tipis banget, pergaulannya tipis. Kalau di Padang tuh namanya pergaulan tipis Pak Pen. Jadi mungkin itu yang membuat ketika saya bercengkrama dengan teman-teman baru di sini, ada yang mungkin beberapa teman GP pun ada yang nggak suka dengan saya cara ngomong saya gitu Pak Pen. Ada beberapa yang memang sempat diam-diaman, sempat tidak mau tegur sapa dengan saya pun saya tahu karena saya rasa kayaknya ini kata-kata aku kemarin ini gitu. Mungkin itu sih. Iya, betul. Tidak semua orang punya saya seringkali katakan ketahanan psikologis yang kuat, gitu kan. Tidak semua orang bisa dengan santai, udahlah ini candaan, setelah itu selesai, gitu kan. Ada yang orang, loh kok dia tadi ngomong begitu sama saya, dan itu kebawa berhari-hari, berminggu-minggu, dan lama, gitu kan. Dan lalu dia hanya diam, bereaksi, seperti yang tadi Mas Dios katakan, diam, tidak mau ngomong, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita ngomong, lalu kita jelasin, mungkin lalu itu akan selesai, gitu kan. Tapi ya tidak semua orang bisa seperti Mas Dios begitu, gitu. Bahkan kadangkala sudah teman dekat begitu pun, tapi lalu lama tidak dicandain seperti itu, tiba-tiba muncul candaan, lalu kok dia kayak gitu ya sekarang, loh kita udah lama nggak ngomong-ngomong kayak gitu, kok sekarang dia misalnya tiba-tiba ngomong seperti itu, gitu kan. Bahkan misalnya aku kan sudah nggak dekil lagi, kenapa masih dibilang dekil gitu kan? Aku kan sekarang lihat aja, aku sekarang malah sudah tidak harus pakai face up pun aku udah kinclong nih misalnya. Iya, tanpa bantuan face up aku aja udah kinclong. Tapi kok masih selalu guyonannya masih dekil-dekil gitu. Jadi ya memang kita harus saling ngerti lah bahwa tidak semua orang punya ketahanan psikologis yang kuat untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Begitu. Ya, mari silakan yang lain. Tasya Bapen. Iya, mari silakan. Tas. Iya,
Bapak mungkin ini lebih ke tindakan apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita nih berteman sama orang yang dibully. Tapi dia dibully itu karena tindakannya dia. Jadi mungkin contohnya karena dia terlalu sombong, akhirnya ada yang tidak suka dan membuli dia. Tapi posisinya tuh kita sudah kasih tahu itu loh Bapen. Kasih tahu ke dia kalau jangan terlalu sombong, nanti ada orang tidak suka, tidak senang atau apa segala macam. Tapi orang tersebut tetap seperti itu Bapen. Padahal kita sudah menjelaskan, kita sudah kasih saran kalau jangan terlalu sombong atau jangan terlalu apa-apa begitu, tapi dianya tuh tidak mau mendengarkan saran kita. Itu apa yang harus kita lakukan Bapen? Mungkin dibakar atau mungkin bakar batu. Iya, menurut saya ya tergantung, nanti kita lihat bagaimana reaksinya dia gitu kan. Karena ada orang yang mungkin nggak bisa terima seperti itu Tasya, karena merasa bahwa loh kok aku sombong lalu kamu bisa bebas untuk bullying aku gitu kan. Nah, saya lebih setuju begini. Kalau itu terjadi, kita ingatin, gitu kan? Kita ingatin. Tapi kalau dia juga tidak mau, dalam tanda kutip kasih sanksi sosial buat dia, gitu kan. Ya udah, gitu kan. Kalau kamu sombong, ya kami tidak mau punya teman itu. Kami hanya akan berteman ketika kamu mau mengubah perilakunya. Bukan bahwa kami tidak mau berteman dengan kamu, tapi kami tidak setuju dengan perilakumu itu. Karena kalau itu dibullying terus dan dia lalu kemudian kalau orang berkonflik itu istilahnya eskalasi konfliknya naik, lalu malah lebih parah lagi nanti, gitu kan. Kalau orangnya bahkan cuek dan akhirnya ngamukan, gitu kan, ini lebih repot juga, gitu kan. Tingkat sombongnya semakin tinggi, semakin naik, bisa lebih parah, gitu. Istilah saya lebih baik kayak semacam memberikan sanksi sosial buat dia. Kami tidak mau berteman dengan kamu kalau kamu masih terus seperti ini, gitu kan. Kami jaga jarak dengan kamu, gitu kan. Karena kami lebih ingin punya teman yang tidak sombong seperti itu. Nah, kalau orang memberikan sanksi sosial atau semua orang memberikan sanksi sosial seperti itu kan, lalu dia mikir, gitu kan. Dan orang yang kalau punya kepekaan pasti dia akan berubah. Tapi kalau kepekaannya mati ya dia akan terus begitu, dan kalau dia merasa ya udah aku sendiri enggak apa-apa ya pasti akan bermasalah juga pada suatu waktu nanti. Jadi maksud saya apapun alasannya jangan lalu selalu bullying menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu. Gitu Tas. oh berarti kembali lagi kita Bapak, kita harus jadinya kita yang menghindari teman seperti itu daripada kita ikut-ikutan membuli dia. Iya, betul. Buat saya begitu. Lebih baik udah saya jaga jarak dengan kamu. Yang penting tadi yang Tasya kasih tahu, saya sudah memberitahu kepada kamu, saya sudah nasihati kamu dengan baik. Kalau kamu seperti ini, saya tidak mau ikut campur lagi, terserah kamu, saya jaga jarak dengan kamu gitu. Tapi saya sudah kasih tahu, yang penting kamu mau berubah, kita tetap teman. Tapi saya hanya jaga jarak bukan berarti saya menghapus pertemanan dengan kamu, tapi saya mau jaga jarak supaya saya pingin kamu berubah gitu. Begitu. Jadi jangan dipakai untuk bullying. Ya. Iya. Terima kasih Pak Fen. Iya, kasih. Mari silakan ada yang lain. Oh iya, mari silakan Mas Kevin. Jadi gini Pak, Kevin kalau dulu. Tadi kan sorry ya Kak, Kevin Parimo. Ya. Jadi saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih caranya kita membawa diri kita kalau misalnya ada orang yang menjadikan bullying itu sebagai bahan untuk membenarkan atau memperbaiki seseorang. Jadi saya sedikit cerita nih Pak, saya juga dulu salah satu orang yang ikut ngebully. Jadi teman saya ini orangnya cengeng. Jadi kita tuh kesel gitu loh, di kumpulan teman-teman saya tuh kesel, wah ini orang kok cengeng banget gitu loh, gimana ya caranya.
dinasehatin pun nggak mau didengerin. Giliran kita bully, kita kayak olok-olokin gitu, kayak apaan sih, males ngumpul sama punya temen kok cengeng banget. Nah dari situ dia merasa sadar, tapi gimana ya, maksudnya di satu sisi pun saya ngerasa sadar kayak masa bener sih ngebully orangnya dibully dulu biar bisa berubah gitu, Pak. Iya. Ya, cerita Robin Hood itu kan menarik juga gitu kan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan adalah, apa saya harus mencuri kekayaan orang supaya dia sadar bahwa dia kaya dan kekayaannya itu harus dipakai untuk menolong orang lain, untuk berbagi dengan orang lain. Apakah harus begitu gitu kan? Artinya begini, saya juga mau katakan begini. Apakah harus selalu kita melihat bahwa cara kekerasan itu dipakai untuk membuat orang menjadi lebih baik gitu kan? Supaya dia tidak cengeng, saya harus bullying dia gitu kan? Supaya dia berubah cengengnya ya. Atau seperti tadi Tasya, supaya dia tidak sombong, dibullying aja terus, dibullying. Apa harus begitu gitu kan? Nah, kadang-kadang orang punya perilaku tertentu itu kan ada konteks yang mempengaruhinya. Ada sesuatu yang mempengaruhinya, gitu kan. Kita kan begini, ketika kita menyelesaikan masalah itu, kita tidak bisa hanya melihat masalah yang di depan, lalu pakai jalan keluar yang kita rasa benar menurut kita, lalu kita gunakan dia begitu saja, gitu kan. Pohon itu, dia akan, sudah istilahnya begini, dia sudah punya kulturnya, akan misalnya katakanlah dia akan bertumbuh naik tinggi, gitu kan. Nah kalau saya terganggu dengan dia tumbuh tinggi terus, saya potong bagian atas terus, itu tidak akan menyelesaikan masalah juga. Ya mungkin kayak bonsai, dia mungkin dalam upaya apapun lalu dia jadi kerdil. Tapi ketika dia harus tumbuh, ya dia akan tumbuh, gitu. Tapi kalau kita tahu kenapa dia bertumbuh dan kita tidak ingin dia bertumbuh, kita lakukan sesuatu pasti bisa dengan tepat, lalu dia tidak bertumbuh, gitu. Artinya begini, konkretnya. Kadang-kadang orang cengeng itu kan bisa juga punya latar belakang tertentu, gitu. Mungkin karena anak mama, anak papa, terbiasa dengan orang tua sehingga daya tahan terhadap masalah, daya tahan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya itu tidak begitu kuat, sehingga yang ditunjukkan adalah sikap cengengnya. Nah, bagaimana kita melatih kedewasaannya itu perlu tahu itu juga, gitu. Nah, ada orang yang sombong, yang mungkin juga karena satu dan lain hal yang ada di belakangnya dia, gitu. Nah, saya selalu katakan bahwa marilah ketika kita ingin menyelesaikan masalah, gitu, kita selesaikan masalah juga dengan melihat apa yang terjadi di belakangnya dia itu. Gitu. Jangan cuma hanya lihat yang di depan ini, lalu kita langsung selesaikan masalah dengan hanya melihat yang di depan ini. Gitu. Kalau orangnya terima, oke. Lalu mau merasa itu berubah, harus berubah, ya oke, enggak masalah. Tapi kalau enggak, lalu konfliknya menjadi lebih besar, ini yang repot. Gitu. Tapi mungkin kita ajak bicara, lalu kenapa sih, apa yang menyebabkan kamu cengeng, gitu kan. Lalu dia bercerita, lalu kita, ya mau kamu jangan begitu, kan pada suatu saat kamu kan akan dewasa juga, mau ubah sikapmu, pada suatu saat kamu akan punya pacar misalnya, kamu akan berkeluarga, masa kamu mau cengeng sama anakmu nanti kalau misalnya punya anak gitu kan, masa mau terus-terusan cengeng sama pacarmu, bahkan kalau kamu laki-laki, pacarmu yang cewek mungkin pengen cengeng sama kamu, kok malah kamu, ya bukan bawa yang cengeng hanya perempuan gitu, itu kan juga enggak betul juga gitu kan. Tapi maksudnya harus digali perasaan-perasaan ini supaya dia bisa lebih bertumbuh secara emosional gitu kan. Bagaimanapun juga bullying itu negatif ya, harus disadari itu. Bagaimanapun bullying itu tidak baik gitu kan. Nah, karena itu saya katakan jangan yang negatif ini, yang tidak baik, yang buruk ini dipakai untuk menyelesaikan masalah. Ya.
Dia hanya akan meningkatkan eskalasi konflik, meningkatkan konflik aja yang kalau kita tidak bisa kontrol lebih repot gitu. Tadinya cuma candaan kok malah jadi berantem, malah jadi lalu merembet ke macam-macam. Nah, itu yang harus kita hindari. Begitu, Vin? Ya. Oke, Pak. Berarti kalau misalnya kita punya teman yang bermasalah, mungkin kita lebih mencoba untuk mengenal diri dia yang pribadi dia gitu ya, Pak? Iya. Kenapa dia begitu sih? Kenapa? Iya. Siap. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Vin. Mari silakan yang lain. 5 menit lagi. Kita punya waktu 5 menit lagi. Kalau ada yang mau. Oh, malam. Jauh nih, gantian. Cewek dulu lagi ya, Mas Eto, baru setelah itu Eto. Oh, siap. Ya, dari Mbak Emel dulu, mari silakan. Ya, malam Pak Pendeta. Ini mungkin pertama kali saya ikut diskusi. Jadi kalau misalnya, jadi ngomongin bullying itu saya kayak kembali lagi kuliah karena kebetulan pas sama-sama psikologi. Jadi saya sendiri pun ini sekedar in case kita sharing bahwa sebenarnya dampak bullying itu tuh nggak kita rasain tuh sekarang, tapi dampak bullying itu tuh bisa kita rasain tuh ketika sesuatu hal mungkin kita ngadepin apa, itu akan balik lagi kayak nge-recall kayak gitu. Kadang seperti itu dampaknya. Jadi cerita sedikit, saya pernah dibully dan juga menjadi pelaku bully. Jadi kan kalau bully itu sebenarnya secara dampaknya itu kan kita lihatnya adalah seringnya negatif ya ke korbannya. Padahal ke pelakunya pun sendiri bullying itu juga punya dampak kayak gitu. Misalnya kayak perilaku bullying itu kan ada 2. Jadi pertama itu dia melakukan bully karena dia membetahkan dalam otaknya bahwa orang yang punya kekuatan lebih itu boleh boleh mendominasi yang lebih lemah daripada dia. Itu dibilang pure bully. Nah, ada juga yang namanya saya lupa satunya itu dia itu kalau dia adalah orang-orang yang pernah dibully. Jadi dia merasa kalau saya sudah pernah nih ngerasain gitu kan. Dan orang juga harus bisa ngerasain apa yang seperti saya rasain. Jadi ada bentuk balas dendam di situ kan. Nah, mungkin jadi kembali ke cerita saya. Jadi saya pernah waktu kuliah, ini udah kuliah psikologi malah. Jadi saya pernah tuh dibully sampai saya memutuskan untuk tidak masuk kuliah selama 2 bulan. Terus pindah tempat tinggal, terus nggak masuk kuliah dan menjauh dari lingkungan kayak gitu sampai akhirnya mau bunuh diri kayak gitu-gitulah. Pokoknya dampak dari bully itu ngeri banget. Dan gimana ya? Ketika menjalaninya terus kayak kalau saya sih cara-cara saya untuk menghadapi bully yang saya terima adalah mungkin saya keluar dari lingkungan itu. Kalau misalnya ini tips aja buat teman-teman yang misalnya someday atau sekarang atau kapanpun nanti mungkin merasa dibully sama lingkungan tanpa sadar atau lingkungan tidak bisa menerimanya sehingga membuat kalian tuh nggak nyaman di situ dan merasa kayak mungkin seperti dibully secara nonverbal kayak gitu kan, itu mungkin kalian memang harus keluar dari lingkungan itu kayak gitu. Kadang kita tuh melihatnya kayak orang lain ya harus bantu kita, enggak, karena sebenarnya semuanya tuh kita sendiri pun bisa bantu diri kita. Kalau kita yang dibully, kita juga bisa bantu diri kita sendiri gitu. Caranya adalah kita harus sadar dulu gitu. Kita sadar kalau memang kalau kata bahasa sekarang it's okay to be okay. Jadi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, kita pasti dibully itu pasti sedih gitu kan. Atau nggak punya teman atau dikucilkan dan segala macamnya. Cuma kita harus coba berpikir, oh ini proses pembelajarannya gitu kan. Ketika kita dibully ya kita keluar dari lingkungan itu. Kita cari orang yang memang mau terima kita kayak gitu. Dan saya melakukan hal itu. Salah satunya adalah dengan saya bergabung waktu itu di ngajar PA sama-sama juga di Marga Mulia.
Terus akhirnya saya punya lingkungan baru gitu. Ketika saya keluar dari lingkungan saya yang ngebully saya, itu kan lama-lama kecenderungan apa ya, terbiasa dibully itu biasa aja gitu. Mungkin kayak Kak Dios kayak yang ya saya akhirnya kayak tutup kuping, tutup telinga gitu sama orang-orang yang ngebully kayak gitu. Akhirnya sudah gitu saya keluar dan orang yang jadi pelaku bully itu akhirnya jadi dibully balik. Jadi padahal nggak karena kita gitu. Nah, kadang tuh ada rasa kayak ketika kita sudah dibully, kita rasa kasihan tuh sama orang yang pernah bully kita, terus kita pernah ngerasain nih dibully sama dia. Nah, sebenarnya adalah ketika kita bisa survive dari hal-hal dibully itu, kita bisa bantu orang yang mungkin pernah ngebully kita juga kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan gimana ya, kalau bully ini sih luas ya Pak, luas banget bahasa bully. Betul. Iya. Bahasa bully ini luas banget, jadi bisa apa aja gitu. Jadi kalau bilang orang korban bully dampaknya begini-begini, terus lingkungan sekitar harus mendukung, iya betul. Tapi dari dalam diri kita sendiri pun juga harus bikin apa ya, benteng yang habis dibully nih ya memang harus lebih kuat gitu, kayak gitu ya nggak apa-apa. Dan nextnya kita jangan jadi, tapi susah ya memang, bukan nggak jadi pembuli lagi, tapi kita berusaha untuk meminimalisir gitu aja sih. Jadi itu ngeri kan. Yang non verbal apalagi cyberbullying itu di sosial media, aduh ngeri banget. Iya. Oke, makasih Mel. Mas Eto sekalian, baru nanti saya nanggapi lalu nutup karena tadi sudah dikasih batasan waktunya. Mari silakan Mas Eto. Ya, selamat malam Pak Pen. Mungkin Eto malam Mas Eto. Ya. Ini Eto ingat waktu Kak Dios yang waktu kasih tanggapan pertama. Jadi Eto dulu punya komting di HI angkatan 13 itu namanya Yeremias, tapi dia mempersonal brandingkan dirinya itu Black gitu. Jadi kami di seangkatan dan di HI itu pun kenalnya dia Black gitu. Karena ya memang dia kulitnya hitam gitu. Dan itu kebawa kemana-mana. Ketika kami ketemu dimanapun, kan kadang kami lupa tuh karena sudah lama tidak bersua, ya udah panggilan akrabnya kami ke dia ya Black. Cuman ya kadang seperti yang tadi Pak Penjo sudah jawab, ini cuma sharing aja sih. Ya kita akhirnya bisa menempatkan diri kapan harus manggil dia dengan panggilan akrabnya dia, kapan ya memang kita harus memaksa otak kita, ini siapa sih namanya nih? Oh ya Jeremias gitu. Tapi di media sosial pun begitu, dia memang mempersonal brandingkan dirinya supaya orang kenal dia namanya Black gitu. Bukan bermaksud untuk sara dan segala macam. Kemudian yang kedua Pak Pen, bullying. Sebenarnya ada dua yang saya mau bahas, tapi Eto ambil satu aja deh yang lebih relevan sama kondisi saat ini. Bullying. Bullying yang Eto lihat di konteks masyarakat sosial sekarang adalah ketika misalnya di kawasan kita ada yang teridentifikasi positif COVID. Kemudian lingkungan itu bukannya menjadi sebuah support system, tetapi malah jadi menjauhi dia, mendiskreditkan dia, tidak ada bantuan. Di beberapa wilayah malah keluarga yang teridentifikasi COVID itu malah dikasih sembako, dibantu. Tapi ada di beberapa wilayah itu yang malah menjauhkan dia, mengucilkan dia, tutup portal sana, tutup jalan sana ya. Gimana dia mau bisa keluarganya itu bisa tetap melanjutkan hidup sehari-harinya, kebutuhannya gitu. Nah kalau kita lihat ya, bullying saat ini di dalam konteks pandemi yang kita alami saat ini ya, itu bisa menjadi salah satu bentuk bullying di saat ini. Membuli dia, ya pokoknya lingkungannya itu cuma cerita yang, jangan lewat situ, jangan bercengkerama dengan keluarga itu karena mereka divonis ini positif COVID, nanti kamu gini. Nah itu kan juga akhirnya jadi bullying, bisa jadi ke physical bullying juga. Akhirnya mereka dengan keras, ada kasus di Makassar itu kan karena dia ketahuan positif COVID,
malah dipukul, kayak dibikin seperti museum masyarakat, sampah masyarakat lah kasarnya seperti itu. Jadi yang saya mau sharingkan di sini, teman-teman lebih bijak lah, karena bullying itu seperti yang Emil bilang itu akan sangat-sangat luas. Hal sepele pun bisa jadi bullying buat orang lain gitu, apalagi yang betul-betul secara psikologis sangat down pada saat dinyatakan kena COVID segala macam. Dan ya tetaplah, kalau ini atau cuma sharing aja sih, Open, silakan ditanggapi. Begitu, terima kasih. Oke, iya, makasih Eto. Nah, saya mulai dari Eto lalu nanti kembali ke Emil. Nah, ada orang yang memang dengan sengaja mengidentifikasikan dirinya dengan sesuatu yang lalu kita jadikan itu sebagai, katakanlah, cara akrab memanggil dia, gitu ya. Seperti tadi, Black, gitu kan. Anda tahu, teman-teman tahu misalnya Tukul Arwana, itu kan. Tukul itu kan selalu dalam acaranya dia bisa menjelek-jelekan dirinya sendiri, gitu kan. Dan dengan santai. Nah, orang-orang semacam itu menurut saya, ya mereka bisa menikmati dalam tanda kutip bullying-bullying semacam itu, gitu kan. Tetapi toh menurut saya kita harus bisa menempatkan itu pada tempatnya, gitu kan. Ya. Kita tidak mungkin karena Tukul terbiasa katakanlah membranding dirinya dengan mulut manyun, dengan lalu kita ketemu Tukul di luar, hal itu juga kita lakukan. Menurut saya pasti dia juga tersinggung, gitu kan. Jadi oke, gitu kan. Nah, kalau orangnya memulai sendiri lalu kita merespon mungkin akan berbeda, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Makanya saya tadi katakan empan papan lah, tahu tempat, lalu bisa baca kondisinya, bisa baca situasinya, baru kita lakukan, gitu kan. Nah, itu yang perlu hati-hati. Dan betul seperti apa yang juga dikatakan Eto, kecenderungan kita juga sekarang bullyingnya, bullying sosial dengan COVID-19 ini juga bisa terjadi tuh, gitu kan. Lewat, katakanlah, cara pandang kita terhadap orang yang menjadi pasien COVID-19, gitu kan. Lalu pola pikir kita akhirnya kembali lagi seperti yang kita baca di Alkitab, bagaimana orang-orang pada zaman dulu itu bersikap misalnya terhadap orang yang kena penyakit kusta, gitu kan. Nah, ini yang perlu harus kita jaga, ya. Justru misalnya orang yang sedang secara fisik, secara psikis sedang sakit, jangan kita bullying, gitu kan. Jangan kita melakukan, ya katakanlah, menunjukkan sikap-sikap dengan seperti apa yang tadi dikatakan Eto lah misalnya. Jadi kita membatasi dia, membatasi pergerakannya dia, kita mencap negatif dia dan sebagainya. Justru harus kita tolong, gitu kan, untuk keluar dari situasi itu, gitu kan. Jadi mari kita lebih sensitif, lebih peka dengan apa yang kita lakukan itu, lebih punya sikap bela rasa, istilahnya begitu, ya. Lebih punya kepedulian, ya. Jadi jangan karena orang di sekeliling kita lakukan lalu kita anggap bahwa itu biasa, lalu kita ikut-ikutan lakukan juga, gitu. Itu yang tadi saya katakan, kepekaan kita hilang ketika kita merasa bahwa oh, masyarakat kita juga lakukan begitu, gitu kan. Orang-orang di sekeliling kita juga lakukan begitu. Jadi tidak ada salahnya saya melakukan hal itu. Padahal itu salah, kita lakukan itu salah, gitu kan. Masa kalau masyarakat bilang mari kita masuk jurang rame-rame terus kita semua masuk jurang, kan tidak begitu juga, gitu kan. Kita harus punya kepekaan sendiri, gitu kan. Harus punya bela rasa itu sendiri, gitu. Nah, betul apa yang tadi dikatakan Emil itu, bahwa ya kadang-kadang perasaan superioritas itu yang bisa membuat orang melakukan bullying, tetapi ada juga orang yang tadi saya sudah katakan dia pernah diintimidasi, dia pernah dibullying, ya kamu juga harus merasakan hal itu, ya. Jadi lalu dia teruskan itu kepada orang, dia lakukan kepada orang. Nah, tidak semua orang punya kemampuan yang sama seperti Emil bisa
menarik diri keluar dari lingkungan yang ada, membangun, dalam tanda kutip, membangun sebuah lingkungan yang baru, lalu mengatasi persoalan dengan lingkungan yang baru itu. Ya. Karena bisa jadi, saya selalu katakan, bisa jadi ini hanya pelarian. Ya. Karena kalau dia keluar, tapi toh nanti dia harus kembali ke lingkungan itu, katakanlah misalnya seperti contoh Emil, gitu ya. 2 bulan tidak kuliah, berkecimpung di komunitas yang baru, gitu. Tapi kan toh Emil akan balik ke kampus itu juga. Dan kalau balik ke kampus itu ada orangnya di situ kan masalah juga. Masalahnya tidak selesai, gitu. Tapi syukurlah kalau Emil katakan bahwa aku bisa balik ke sana, bisa lebih kontrol diri, bahkan ketika orang itu yang jadi pelaku bullying, sekarang dibullying, aku lebih tergerak hatinya, itu luar biasa, gitu kan. Itu artinya bahwa kita punya kontrol emosi yang kuat, gitu. Tapi kan tidak semua orang punya kontrol emosi yang kuat, gitu. Kadang-kadang orang hanya melarikan diri, gitu. Tapi ketika dia kembali berhadapan dengan situasi itu, berhadapan dengan lingkungan itu, ya bisa jadi traumanya kembali lagi, gitu. Yang tadinya dia sudah berusaha menyembuhkan traumanya dengan menciptakan lingkungan baru, tapi karena sebenarnya tidak menyembuhkan, hanya melarikan diri, ketika kembali, ya dia akan mengalami trauma kembali. Jadi traumanya itu muncul lagi. Nah, saya senang dengan apa yang dikatakan Emil, artinya bahwa dua-dua pihak ini harus kita tolong. Gitu. Yang bullying harus kita tolong, yang dibullying juga harus kita tolong. Gitu kan. Menolong yang bullying supaya perilaku ini dihentikan, supaya dia menyadari dampak dari bullying itu. Betul ya tadi dikatakan itu. Ada orang yang saya tahu, yang sampai pada akhirnya, ya jelas memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dan itu yang dilakukan dia. Gitu. Ya karena dia tidak punya kontrol emosi yang begitu kuat. Walaupun dalam tanda kutip, support sistemnya itu sudah jalan. Gitu. Teman-temannya menguatkan dia, dosen-dosennya itu menguatkan dia, tapi pada akhirnya itu terjadi juga. Karena dia sendiri tidak mampu untuk mengelola emosi dalam dirinya. Gitu. Dan tidak semua orang punya kemampuan itu. Nah, tetapi kalau yang melakukan bullying itu bisa ditolong, dan proses seperti yang tadi saya katakan, proses Yusuf dan saudara-saudaranya, proses pengampunan, proses pembaruan relasi itu bisa terjadi, menurut saya ini bisa memulihkan. Ya. Ini bisa menolong pemulihan. Nah, karena itu yang paling penting adalah mari kita jaga relasi kita satu dengan yang lain. Lihatlah bahwa apapun itu, bullying itu tetap negatif. Gitu. Emil sudah mengingatkan, mungkin tidak sekarang itu dirasakan, tapi bisa untuk jangka waktu yang lain. Nah, karena itu kita berhati-hati. Gitu. Kalau itu terjadi dalam konteks persahabatan, terjadi di dalam konteks keakraban bersama, udah di situ aja. Gitu. Lalu selesai itu, minta maaf, walaupun kita cuma hanya guyonan, sorry ya tadi aku bilang kamu ini jangan dibawa hati ya cuma hanya di sini aja. Mungkin lalu itu bisa menolong juga, gitu. Nah, tapi lalu jangan kita keluar di tempat lain yang tadi saya katakan kita masih melakukan hal yang sama. Nah, yang tadi saya sudah katakan di dalam Matius 7 ayat 12 itu yang tadi sudah mengatakan kalau kita tidak ingin diperlakukan oleh orang lain seperti itu, ya jangan kita lakukan. Dan mari sebagai pemuda-pemuda Kristen kita belajar untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita, di dalam relasi dengan orang lain. Supaya kita bisa setiap saat membangun relasi yang sehat. Jadi jangan dia berhenti hanya sampai di sini, hanya berhenti sampai di dalam diskusi percakapan kita saat ini, tetapi biarlah dia berlangsung juga di dalam praktek kita setiap saat. Terima kasih untuk diskusi malam ini bersama-sama. Semoga ini semakin menguatkan kita di dalam kita hadir bersama dengan orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Tasya lagi. Teman-teman, kita akan merespon firman Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 427, peserta menuturkan ayat pertama dan ayat 5.
teman-teman, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kepada teman-teman yang bertugas, saya persilakan. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan-Mu pada saat ini. Kami telah memasuki ibadah dan telah mendengarkan firman-Mu, dan kami akan membawa dalam doa syafaat ya Tuhan. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik keamanan dan ketertiban, kerukunan umat beragama. Kiranya kasih setia-Mu selalu menjaga kami semua ya Tuhan. Dan bagi rekan-rekan kami dimanapun mereka berada yang terkena bencana alam di Indonesia, kiranya Engkau menyertai mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Jangan tinggalkan mereka dalam segala kesusahan yang mereka alami dalam mereka mengalami bencana alam ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah beserta stakeholder-nya. Kau berkatilah pemimpin kami ini semua ya Tuhan, pemerintah kami, agar apapun yang dialami oleh Indonesia ini ya Tuhan bisa dibangun lebih baik lagi sesuai dengan perintah-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19, Satgas COVID-19, dan para tenaga medis. Kau berkatilah mereka semuanya Tuhan, jadi garda terdepan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan untuk bangsa Indonesia ini maupun dunia Tuhan, tapi kami yakin dan percaya pandemi ini akan berakhir ya Tuhan. Semua seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kemalan baru, kebiasaan baru yang telah kami jalani pada sini. Kiranya kami tetap patuh dalam segala apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk kesehatan kami bersama Tuhan. Tilik juga hati kami agar kami tidak menjadi manusia yang egois, manusia yang terlalu memikir diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Malam hari ini kami juga hendak berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia. Kami berdoa agar senantiasa gereja-gereja-Mu ini bisa menjadi sebuah support system kepada setiap jemaat mereka, apapun pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah jemaat-jemaat-Mu di seluruh dunia ya Tuhan. Khususnya pada saat ini kami hendak juga berdoa untuk gereja kami, GPIB, di seluruh Indonesia, dan terkhusus untuk GPIB Margomulyo di Jogja ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap unsur-unsur pelayanan bisa saling berkoordinasi dengan baik, bisa saling bersinergi, mulai dari para pendeta, majelis jemaat, karyawan kantor, unit-unit misioner, di dalamnya ada pelkat-pelkat dan komisi-komisi ya Tuhan. Peliharalah ya Tuhan agar kami bisa tetap berkomunikasi dengan baik, kami bisa berelasi dan berhubungan baik terus dalam menjalankan setiap program kerja yang akan kami laksanakan, semata-mata hanya untuk menghadirkan damai sejahtera di jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Gereja GPIB Margomulyo juga ya Tuhan, Tuhan berkati agar senantiasa menjadi garam dan terang di manapun gereja kami, kehadiran gereja kami dibutuhkan ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Ya Tuhan, kami melanjutkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk Pelkat Gerakan Pemuda. Kami berdoa untuk anggota Gerakan Pemuda kami yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuhnya. Engkau sembuhi mereka ya Tuhan, Engkau sentuhin mereka, berkatilah makanan, minuman, maupun obat-obat yang mereka konsumsi, agar melalui perantaraan itu Engkau bisa memberikan kesembuhan untuk mereka, anggota pemuda. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berulang tahun atau yang telah berulang tahun pada minggu-minggu ini. Engkau berkati mereka ya Tuhan dalam umur mereka yang baru, agar bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan terutama takut akan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan bagi Gerakan Pemuda kami Tuhan, baik dari tingkat SMA, tingkat kuliah. Engkau berkati ya Tuhan dalam segala apa yang mereka kerjakan, agar pendidikan mereka bisa mereka jalani
dan bisa mereka selesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula selama mereka menerima ilmu di pendidikan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk gerakan pemuda kami yang masih dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, Kau berkatilah mereka walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mungkin ada mereka yang tidak full untuk bekerja, ada yang bekerja di luar kantor, atau yang bekerja dalam kantor maupun yang terkena PHK juga Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dalam segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, dan selalu berikan kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa untuk kesehatan bagi segala gerakan pemuda, anggota gerakan pemuda. Kami juga berdoa untuk jodoh kami, Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya untuk jodoh kami. Kau berkatilah kami, Tuhan, yang sedang menjalani hubungan ini, agar melalui kasih dan penyertaan-Mu, Engkau selalu berada dalam hubungan ini, maupun rekan-rekan kami, ya Tuhan, yang masih berusaha untuk mencari pasangan hidup yang baik untuk ke depan, yang Kau juga berkati, maupun rekan-rekan kami yang mengalami masalah dengan jodohnya juga Engkau berkati, ya Tuhan, agar segala yang kami lakukan ini hanya berdasarkan melalui kasih dan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, masing-masing anggota gerakan pemuda, baik yang ada di Jogja ini maupun di luar Jogja juga Engkau berkati ya Tuhan, dalam pekerjaan, baik segala pelayanan mereka, baik kesehatan mereka dan berkat mereka ya Tuhan. Engkau sertai kami, keluarga kami yakin dan percaya apa yang telah Engkau lakukan ini adalah orang tua yang terbaik yang bisa membina kami, menjaga kami ya Tuhan di bumi ini, di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kegiatan gerakan pemuda yang masih berjalan kurang efektif. Pandemi ini Kau berkati ya Tuhan, agar kiranya kegiatan pemuda ini bisa kami jalan kembali saat situasi telah kembali kondusif ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus gerakan pemuda, baik yang periode lama maupun yang akan datang periode baru. Engkau berkati kami semua ya Tuhan, agar kerja dan layanan kami bukan semata-mata karena kesombongan kami, kehebatan kami, tapi kami bekerja dan melayani Engkau seturut dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami hendak berdoa untuk ibadah pada malam hari ini. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pelita dalam kehidupan kami sehari-hari, jadi kami bisa lebih mawas diri, bisa lebih bijaksana dan berhikmat dalam menyikapi setiap kejadian-kejadian bullying di sekitar kami ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami bisa senantiasa menjadi berkat buat sesama kami. Dan kami juga hendak berdoa untuk pelayan firman pada malam hari ini, Pak Pendeta Oce, Tuhan berkati dalam pelayanan beliau, tugas tanggung jawab beliau di UKDW, kemudian kesehatan beliau dan keluarga, Tuhan berkati semua. Tuhan juga melancarkan proses pemulihan ibu istri dari Pak Pendeta Oce. Tuhan berikan juga kesehatan kepada Pandu, dan apapun yang menjadi pergumulan dalam keluarga saat ini, Tuhan yang menjadi jalan keluar, Tuhanlah yang menjadi satu-satunya harapan buat Pak Pendeta Oce. Tuhan senantiasa berkati Pak Oce dimanapun Pak Oce Engkau tempatkan untuk melayani ya Tuhan Yesus. Dan juga untuk petugas pelayan ibadah pada malam hari ini, Tuhan berkati apapun yang menjadi cita-cita dan kebutuhan kami. Setiap petugas, Tuhan yang tahu hati kami satu persatu, Tuhan jawab sesuai waktu Tuhan saja ya Tuhan. Dan juga kami teringat kepada petugas pelayanan ibadah di tingkat jemaat ya Tuhan, ibadah daring maupun non-daring, melalui komisi yang ada dari multimedia dan juga Inforkom, Tuhan lancarkan setiap proses persiapan mereka agar pelayanan ibadah bisa tetap berjalan dengan lancar, kami bisa tetap menjadi fasilitator yang baik untuk setiap jemaat ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, dengarlah. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan-Mu bagi kami.
Walaupun kami tahu bahwa pandemi ini memberi banyak dampak bagi kehidupan kami, tapi kami tahu bahwa tetap ada berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang kami terima, dan ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk berkat ulang tahun bagi mereka yang berulang tahun, dan juga berkat-berkat keberhasilan dan jawaban Tuhan atas doa dan pergumulan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami juga akan melakukan tugas-tugas kami, bahkan mungkin ada teman-teman kami yang sudah memulai perkuliahan mereka, dan yang akan segera memulai perkuliahan mereka juga, walaupun masih secara online. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan cukupkan mereka dengan apa yang mereka butuhkan, paket data, kestabilan jaringan internet, dan juga semua yang menunjang perkuliahan daring ini ya Tuhan. Dan Tuhan berkati seluruh proses belajar mereka, mereka yang harus menyelesaikan tugas-tugas akhir, skripsi, dan tugas-tugas lainnya. Tuhan berkati sertai mereka, mereka yang mempersiapkan diri untuk wisuda, Tuhan juga berkati agar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan keberadaan kami, orang tua, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi mereka. Dan sebentar nanti kalau kami beristirahat, Tuhan juga berikan kami istirahat yang nyaman, dan biarlah kami boleh bangun di esok pagi dengan tubuh yang nyaman, tubuh yang segar. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Teman-teman, persembahan kita dapat disalurkan melalui dapat yang tersedia di layar streaming atas kantor Majelis Jemaat pada setiap hari Selasa dan Jumat, atau transfer ke rekening BNI nomor 0282413889 atas nama GPIB Marga Mulia dengan menambahkan nomor kode ke dalam jumlah yang diberikan. Mari kita angkat nyanyian dari Gita Bakti 87, Aku Bersyukur Padamu, ayat pertama. Teman-teman, mari kita masuk persembahan. Saya yang pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Engkau selalu menyertai kami, mengasihi kami. Hingga saat ini kami bisa berkumpul di tempat kami masing-masing untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan. Serta dari kata yang akan disampaikan oleh pengurus kita yang bertugas. Pengurus kita yang bertugas, Ya, baik teman-teman dan Bapak Pendeta Oce, selamat malam. Berikut saya mewakili rekan pengurus untuk memberikan informasi yaitu Warta Gerakan Pemuda pada malam hari ini. Yang pertama, terima kasih untuk Bapak Pendeta Oce Hanusa yang telah membawa renungan dan firman pada malam hari ini. Diberkati lalu Pak dalam pelayanan, kesehatan maupun keluarga Pak. Baik, yang kedua yaitu ibadah hari Minggu esok masih tetap melalui daring di kanal YouTube PB Margaudo Yogyakarta pukul 9 pagi. Yang ketiga itu ada IRT mana IRT masih melalui Zoom. Untuk rekan yang ingin mengikuti bisa di grup untuk linknya. Ya, selanjutnya untuk hari Jumat minggu depan ibadah G, kita ibadah GP bersama rekan kita di Jateng DJ yaitu GPB Immanuel Semarang atau biasa disebut GP Belenduk. Untuk informasi selanjutnya untuk ibadah mingguan akan diinfokan melalui WA grup Gerakan Pemuda. Sekian Warta GP pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Lugos. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu penutup kita dari Kidung Jemaat 376, ikut di Kau Saja Tuhan.
Selanjutnya penutup dan berkat oleh Pak Pendeta, Sarwa Pendeta. Rekan-rekan pemuda, kita akan mengakhiri ibadah kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Biarlah kita dikuatkan oleh firman Tuhan tadi dan kita terpanggil untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya, dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang masa. Amin. Iya, selamat malam semuanya. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam. Malam Bapak Pendeta, terima kasih untuk renungan hari ini. Terima kasih Pak Fen. Terima kasih, Tuhan berkati.